Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan pekerja seks komersial tewas dibunuh pelanggan di sebuah hotel di Blora. Pelaku kesal lantaran tidak puas dengan layanan korban. 6 pemerkosa remaja putri di Brebes akhirnya ditangkap polisi. Kasus ini sempat berakhir secara damai di mana keluarga korban mendapat imbalan sejumlah uang dari pelaku. Aktivitas 2 kawah aktif di Pegunungan Dieng di Kabupaten Banjarnegara meningkat. Warga diimbau tidak beraktivitas di sekitar kawah. Kita ke informasi pertama. Seorang perempuan ditemukan tewas dibunuh pelanggannya di sebuah kamar hotel di daerah Tunjungan, Kabupaten Blora. Dari rekaman kamera pengawas hotel, terduga pelaku melarikan diri dalam kondisi bugil. Perempuan berinisial MHY asal Kelurahan Tempelan Blora ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di sebuah hotel di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa pagi. Korban diketahui baru berkencan dengan pelanggannya. Aparat kepolisian sektor Tunjungan yang menerima laporan dari pihak hotel langsung mendatangi lokasi. Polisi menduga kuat perempuan yang diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial ini tewas karena dibunuh. Dugaan ini diperkuat hasil identifikasi jasad, terdapat banyak luka sayatan senjata tajam pada bagian leher, telinga, punggung, dan bahu korban. Luka yang kelihatan menonjol tadi di leher ada luka senjata tajam. Diduga memang korban pembunuhan. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Jenazah kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suciono Blora untuk diautopsi. Polisi bergerak cepat untuk mengungkap identitas pelaku dengan memeriksa saksi tamu hotel, pegawai hotel, dan pengecek CCTV hotel. Dari rekaman kamera pengawas hotel, terduga pelaku terlihat kabur meninggalkan hotel tanpa busana alias dalam kondisi bugil beberapa saat setelah membunuh korban. Hasil identifikasi awal terduga pelaku berinisial JU asal Dukuh Maguwan, Desa Taman Rejo, Kecamatan Tunjungan. Sementara melarikan diri, setelah melakukan perbuatan langsung kabur melarikan diri. Dugaan sementara itu pelaku masih dalam pengejaran tim Resmob Polres Blora. Tadi juga dibantu oleh tim Jatantras dari Polda Jateng. Polisi masih memburu pelaku, sementara jasad korban masih berada di ruang jenazah untuk kepentingan autopsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Pembunuhan terhadap perempuan di kamar hotel di wilayah Tunjungan Blora dipicu ketidakpuasan pelaku terhadap pelayanan korban. Kurang dari 14 jam, Polres Blora menangkap pembunuh perempuan berinisial MHY di sebuah hotel di kawasan Tunjungan. Kepada penyidik, pelaku bernama Joko Umbaran mengaku tidak puas dengan pelayanan korban. Korban tiba-tiba berhenti melayani pelaku saat berhubungan badan sehingga pelaku marah. Pelaku kian kalap karena korban minta uang bayaran. Pelaku diketahui baru mengenal korban melalui aplikasi micet, kemudian mengajak korban berkencan di hotel sesuai tarif yang sudah disepakati. Diketahui pelaku kerap melakukan kencan kilat dengan sejumlah perempuan yang dikenal di media sosial. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Motifnya sendiri karena pelaku diduga kecewa terhadap pelayanan si korban, ya. Karena dia merasa belum puas, tapi si korban sudah minta berhenti atau hubungannya dihentikan, kemudian disuruh untuk bayar, dia merasa tidak puas, ya. Kalau korban dan tersangka ini sendiri sebelumnya udah kenal belum, Dan? Sebelumnya tidak kenal, dan si pelaku ini memang sebelumnya juga pernah micet, tetapi dengan
Seorang anak di bawah umur diperkosa 6 pemuda di sebuah rumah kosong di Kabupaten Brebes. Namun kasus ini tidak dilaporkan ke polisi, malah diselesaikan secara damai dengan imbalan sejumlah uang kepada korban. Kasus kembali dibuka setelah sekelompok warga melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kasus pemerkosaan tragis terhadap remaja berusia 15 tahun di Kecamatan Tanjung Brebes justru berakhir damai. Padahal korban diperkosa secara bergilir oleh 6 pemuda yang tak lain tetangga korban sendiri. Korban diperkosa di sebuah rumah kosong setelah dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Sayang, trauma berkepanjangan korban justru hanya dihargai dengan sejumlah uang. Pelaku dan keluarga korban sepakat berdamai dengan syarat pelaku membayar sejumlah uang kepada keluarga korban. Proses damai pada 29 Desember tahun 2022 lalu dimediasi oleh kepala desa dan sebuah LSM. Tidak disebutkan besaran uang imbalan sebagai uang damai. Sekelompok warga curiga dengan gelagat aneh proses damai ini sehingga akhirnya melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Polisi mengaku tidak mendapat laporan kasus. Polisi juga tidak dilibatkan dalam proses mediasi. Polisi segera menindaklanjuti laporan warga dan akan melakukan visum terhadap korban serta meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk LSM, keluarga, dan para pelaku. Pemerkosaan terjadi pada akhir Desember tahun 2022, kemudian dilakukan mediasi oleh pihak desa dan oleh LSM. Saya ulangi, mediasi dilakukan oleh pihak desa dan LSM. Terus? Pada tanggal 29 Desember 2022 di rumah Kepala Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes tanpa melibatkan pihak kepolisian. Dalam mediasi tersebut, korban maupun keluarga korban sudah sepakat dengan pihak pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pemerintah desa setempat dan LSM setempat. Disaksikan oleh tokoh masyarakat, ketua RT, Kadus, Kepala Desa Sengon, dan sesuai dengan surat kesepakatan bahwa pihak korban tidak akan melapor ke pihak kepolisian. Pasca kejadian tragis, korban dibawa ke Jakarta dengan alasan untuk menghilangkan trauma. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes bergerak cepat dengan menangkap 6 pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri di Kecamatan Tanjung. 5 pelaku ternyata sama-sama di bawah umur. Pasca mendapat laporan dari sekelompok warga, polisi tidak butuh waktu lama meringkus 6 pemerkosa di Kecamatan Tanjung Brebes. Polisi hanya memperlihatkan satu tersangka berinisial AI berusia 18 tahun saat keterangan pers karena 5 tersangka lainnya masih di bawah umur. Mereka ditangkap karena memperkosa gadis remaja berusia 15 tahun di sebuah rumah kosong pada akhir Desember lalu. Korban dicekoki minuman keras sebelum diperkosa. Kasus ini menjadi perhatian Kapolri lantaran kasus tidak dilaporkan ke polisi, namun diselesaikan secara damai oleh pelaku dan keluarga dengan imbalan sejumlah uang. Namun sekelompok warga berinisiatif melapor ke polisi setelah kasus pemerkosaan berakhir damai menjadi perbincangan di media sosial. Untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak 6 orang, di mana pelakunya terdiri dari 1 orang dewasa dan 5 orang masih di bawah umur. Jadi kejadiannya ataupun kronologis kejadiannya bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pelapor melihat adanya pemberitaan melalui media tentang adanya kasus pemerkosaan yang mana diselesaikan secara mediasi di kantor ataupun di tingkat desa. Nah, melihat hal tersebut kemudian pelapor memberikan pelaporan. Seorang remaja putri di Kabupaten Boyolali dianiaya kekasihnya. Korban dihantam dengan batu sehingga korban menderita luka parah pada bagian kepala. Pelaku ditangkap polisi beberapa jam setelah kejadian. Pelajar SMP berinisial SN berusia 15 tahun tergeletak di belakang kantor Desa Sambon di Kecamatan Banyudono, Boyolali, Minggu siang. Dari video amatir, korban menderita luka pada bagian kepala akibat dihantam batu oleh kekasihnya bernama Asmuni. Tidak hanya dihantam dengan batu, tubuh korban yang sudah tak berdaya ditimuni besi seng. Sejumlah warga di lokasi langsung membantu korban dengan mengevokasinya ke rumah sakit.
Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku di desa Nyormanis di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur. Berdasarkan keterangan pelaku, penganiayaan dipicu cekcok antara korban dan pelaku. Informasinya bertunangan, jadi cekcok antara kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan, tersangka dan korban, sehingga tunangannya ini melakukan penganiayaan terhadap korban ini. Tapi untuk motifnya apa masih kita dalami. Ya, untuk sementara tersangka menerangkan seperti itu. Kejadiannya kapan itu, Dan? Kejadiannya hari Minggu. Polisi menyita batu sebagai barang bukti, sementara korban saat ini dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Solo. Pelaku diancam dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Julianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Desa Karanganom, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Selasa siang. Korban bernama Panijo berusia 85 tahun ditemukan dalam posisi jongkok Selasa siang. Korban pertama kali ditemukan kerabatnya saat hendak mengantar makanan. Pada kedatangan pertama, korban sedang berada di kamar mandi. Selang beberapa waktu, kerabat kembali datang untuk mengecek korban. Karena curiga, kerabat kemudian mengecek kamar mandi. Betapa mengejutkan, korban sudah meninggal dunia dalam posisi jongkok. Dari pemeriksaan medis diduga korban meninggal karena faktor usia, karena tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, jenazah tetap dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten untuk divisum. Sini, saya balik ke sini lagi, saya mastiin loh, kok masih di kamar mandi. Ngabari keluarga lah. Terus saya langsung nyari RT-nya ke sini sama warga-warga, dimastiin dulu masih hidup atau enggak. Ya udah, ternyata udah enggak ada gitu. Kesini tadi mau ngapain, Mbak Dina? Saya ngantar makanan, ngantar makan biasa. Saya memberi makan, jadi ngantar makan di situ. Suplai makanan lah. Ya. Oh iya, Iya, makanan sendiri, bapaknya sendiri nggak. Saudaranya sendiri. Istri nggak punya. Punya riwayat penyakit atau enggak, Pak? Wah, saya kurang tahu sih. Kirimkan makan yang mengirim atas nama Alek, didapati korban sudah meninggal di kamar mandi. Nah, setelah itu saudara Alek memberitahu ke warga sekitar, lanjut dari Polsek Klaten Utara datang mendatangi TKP, berikut dari Bidan Desa, dan dari Bidan Desa menyatakan kalau korban meninggal secara wajar, tidak ada tanda-tanda penganiayaan.